Sabar. Sabar. Oke. Kemarin lawan Jepang latihannya sangat bagus, anak-anak punya optimis. Ya. Memang kan kembali kita sebagai bangsa, walaupun kalah kelas, kan harapan itu harus ada. Apakah seri, apakah menang, atau kemarin kalau kalah pun maunya 2-0, jangan 4-0, gitu kan. Dan kalau saya lihat ya hari ini sama ketika lawan Jepang, mereka dalam suasana yang baik dan positif. Tapi mereka tahulah game lawan Saudi ini kan bagian bagaimana kita harus mendapatkan poin. Dan tentu setelah game dengan Saudi ini, seperti yang saya sampaikan kemarin waktu rapat ketemu mereka, ini akan menjadi evaluasi besar-besaran. Bahkan kemarin kan yang saya sampaikan di locker room, bahwa kita semua percaya tidak dengan proyek besar ini. Ya kan? Kalau pemain tidak percaya, pelatih tidak percaya, ya saya siap mundur. Gitu dong. Ya dong, kalau nggak percaya ya selesai dong. Kan proyek ini yang kita bangun. Tidak mudah, tapi saya bukan pemimpin yang pantang menyerah. Kenapa kita bisa buktikan di U23, ya kita fight, masuk playoff, kalah, tinggal 1 game tidak masuk Olimpiade, ya sudah. Tapi yang kita usaha, yang saya tidak suka kalau kita itu bermain tidak maksimal, bahkan di game-game yang kita hanya harus menang tidak menang. Ini yang saya kembali tantang pelatih, pemain semua secara terbuka. Bahkan saya bilang di kata-kata kemarin harus semua berintrospeksi diri, betul kan? Gitu. Jadi saya tidak mau itu salah-salahan. Dan saya tentu di sini pekerja keras. Ya, saya selalu dalam posisi seorang pemimpin yang selalu mencari target. Kalau enggak ya jangan kasih saya. Itu yang saya dorong. Pak Erik, kondisi pemain seperti apa sih Pak Erik? Kondisi pemain jelang lawan Arab ini seperti apa sih? Ya di locker room kemarin ya tentu mereka down. Karena mereka ingin sesuatu yang luar biasa. Karena memang kemarin kan pelatih Jepang sudah bilang bahwa kualitas pemain yang ada di tim nasional ini kualitas yang saya rasa kita nggak pernah lah punya kualitas tim nasional sebagus ini gitu. Jadi ini kualitas yang bagus gitu. Jadi ya kita harus bisa memanfaatkan kualitas ini. Dan mereka itu kan datang ke Indonesia dengan segala pengorbanan loh. Mereka itu benar-benar melepas warga negara. Mereka juga harus selesai main balik segala, ada resiko cedera. Kevin Dix ini kan cedera ya, dia lagi usaha recover tapi kan cedera. Dan tentu buat klubnya yang sedang bermain di Liga Champions juga merasa kehilangan. Buat dia secara individu juga ya ini sesuatu yang menurut saya kan juga buat dia sesuatu yang di luar dugaan. Karena kenapa? Memperkuat tim nasional Indonesia tidak dapat apa-apa, dalam arti benar-benar mereka merah putih saja, mereka tidak ada kompensasi apa-apa. Gitu. Jadi kita juga harus mengerti bahwa mereka gabung ini karena sebuah proyek besar, mereka ingin menjadi bagian dari sejarah. Nah ini yang semua harus mengerti. Pak, tadi nyebut kata evaluasi, yang dimaksud evaluasi itu apa? Terus kemudian terutama untuk Ole, Dion sama tim ada target? Ya kalau gini, kalau tim dan Dion itu kan kita siapkan buat U20 dan mereka sudah ikut uji coba di Tulun waktu itu. Nah sama ketika saya sampaikan ke Coach Indra, ya, Coach Nova dan para pemain U17 U20, target kita ini sekarang Piala Asia, bisa nggak lolos Piala Dunia. Setelah itu what next? Apa? Ya kita mempersiapkan buat kejuaraan Asia 2027 sebagai kualifikasi Olimpiade 2028 di Los Angeles. Nah, core-nya di U17 U20 ini. Jadi ini nanti saya udah bilang sama Pak Marji,
2 tahun ke depan kita akan selesai Piala Asia, selain ada Piala Dunia kita akan mempersiapkan 2 tahun program kerja bagaimana menembus Olimpiade. Target Ya kan? target selesainya apa Dion sama tim, kemudian pengen tahu juga Ya kemarin kalau ketemu- Dion sama tim targetnya itu sama. Mungkin kalau bisa lebih cepat dari Ole, karena kalau Ole udah pastikan kalau semuanya lancar dia akan memperkuat tim nasional bulan Maret. Makanya kemarin setelah pertandingan saya ketemu Ole, ya kan, di luar kebiasaan saya. Biasanya kan ketemu datang gini-gini saya nggak mau, karena Ole saya ngeliat orangnya sangat serius, ya skillnya sangat tinggi, bahkan kecintaan dia sama Indonesia kan kalian bisa lihat, tiba-tiba main sepak bola lah dengan anak kecil segala. Ya, saya rasa sesuatu yang out of the box gitu. Makanya kemarin setelah pertandingan saya tanyakan lagi, kita kalah lu 4-0, yakin ya, yakin. Dia bilang yakin saya akan bisa bikin perubahan buat tim Indonesia, ya kan. Nah, tinggal bagaimana komposisi tim semua bisa berjalan dengan baik. Saya bilang, saya rasa kita sudah memperkuat tim ini dengan baik. Jadi kalau Ole nanti benar-benar gabung di bulan Maret, ya missing pieces yang kalau kita lihat berulang-ulang banyak sekali. Kita waktu itu lawan Irak, di babak pertama kita sudah nekan, tidak bisa gol, di babak kedua kita kena, kan ya memang missing piecesnya salah satu ya di striker ini. Dan terima kasih Ole, walaupun dalam situasi tim nasional kita tertekan, dia masih punya komitmen. Jadi ya ini merah putih juga ya. Dari Medan, mungkin anak Medan agak ini ya, fighter juga. Pak, selama 2 bulan Oleh di naturalisasi bulan apa Pak? Oleh di naturalisasi bulan apa Pak? Maret. Ya tapi kan semua proses DPR, Pak Presiden sendiri itu ada surat menyurat yang harus kita selesaikan. Pak, Kalau target Pak pasti bulan sudah apa? Ya bulan Maret main. Kan kalau main bulan Januari Februari nggak ada pertandingan. Pak sudah 2 bulan Pak. Yang pada 2 laga sebelumnya tidak masuk dalam skuad itu apakah Ya semua penegasan? kan keputusan coach. Keputusan coach. Ya saya bukan coach ya. Berarti bukan Yang pemain. saya sampaikan bahwa saya sebagai ketua PSSI, kita PSSI semua menjalankan prosedur. Seluruh pemain yang direkrut itu atas keputusan pelatih. Silakan tanya Coach Indra, silakan tanya Coach Nova, sama juga silakan tanya Coach Indra. Baik. Dan Baik. tidak ada pemain titipan. Ya semua yang terbaik harus bisa bermain. Baik, udah 2 bulan berturut-turut. Tahun lalu ketemu Madam Peng, kemarin ketemu Tuan Rumah Kota Johor. Ada apa yang sih dibicarain dari Madam Peng dulu sampai Oh Tuan gini, Rumah, termasuk panggilan dari saya Presiden? rasa Tengku Mahkota Johor waktu ketemu sama saya bilang justru Anda figur yang luar biasa. Anda tuh Ya maksudnya Tengku Mahkota dengan kesibukan dia di pemerintahan, kan sebenarnya banyak kerjaan lain, tetapi bagaimana dia cinta sepak bola dan dia punya mimpi timnya itu juara Asia. Ya saya bilang bahwa saya apresiasi. Saya belum tentu seberani dia punya cita-cita klub kita juara Asia. Saya bilang ya saya fokus di tim nasional. Nah tetapi ada kesepakatan Madam Peng, DMJ. DMG ya, bahwa ya sepak bola Asia Tenggara ini nggak boleh dipandang setengah mata dengan teman-teman kita dari negara Timur Tengah atau negara lain. Dan saya yakinkan kepada Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam, kita harus bangkit bersama supaya tidak dipandang sebelah mata. Kita ini 600 juta, ekonominya tumbuh. Jadi kalau kita serius, kita luar biasa. Dan bahkan ya kita bicara banyak dengan Australia, kemarin juga dengan Presiden Jepang saya bicara, ya kita harus meningkatkan kualitas juga regional kita yang ada di sisi sini. Ya, Jepang, China, Australia, Indonesia ini bisa menjadi satu kesatuan, sebuah peningkatan kualitas.
Dan tentu dengan 8,5 ini kan hal yang positif juga, ada kesempatan kita juga. Lebih detailnya apa Pak dengan Bahkan lawan Arab Saudi lagi-lagi nih halangan berat untuk Indonesia. Tapi di laga away lawan Arab Saudi ini imbang. Ini jaminan kemenangan atau seperti apa? Ya, semua namanya sepak bola itu drama. Ya, tapi dengan posisi kita 3 poin ya, kalau kita mau lolos 4 besar, ya kita harus perlu 9 poin minimal dari 5 match terakhir, di mana ada 3 home dan 2 away. Itu aja hitung-hitungannya. It's about points, numbers. Seperti yang saya bilang, kalau kita mau ranking 2 harus punya paling nggak minimal 15 poin. Tapi kan ranking 2 sudah hilang lah. Sekarang kita fokus di ranking 3. Jadi ya harus mendapat poin. Ada lawan Arab Saudi, apakah akan jadi pertaruhan perempuan Semua dong. Tadi kita mau evaluasi besar-besaran. Pak Eri, kenapa evaluasinya setelah laga lawan Jepang yang dimana memang kita dikalkulasikan untuk kalah, Pak? Kenapa karena mundur itu setelah pertandingan itu kenapa tidak setelah hasil di Bahrain atau di China? Ya gini, Jepang tim terkuat. Justru kita mesti evaluasi ketika kita saat tim terkuat, di mana posisi kita mendudukan diri kita. Kalau kita mau ke depan continue ranking 9 terbaik Asia, ya itu kan bisa lihat ranking, ada Jepang, ada Iran. Kalau saya ngelihat Indonesia pantas di top 9 Asia, tapi ini dengan jangka waktu yang cukup gitu. Artinya kalau kita ranking 9 ya kita harus mengukur juga kekuatan-kekuatannya. Tapi kualitas pemain kita ini sama pelatih Jepang juga sudah dipuji, kualitasnya udah standar. Ini ada pemain yang main di Liga Champions, ada pemain yang Liga 1. Saya rasa tidak banyak negara di Asia punya pemain seperti kita juga sekarang, selain Jepang, selain mungkin Korea. Ya, saya rasa kalau hitung-hitungan paling banyak main di Liga Eropa dibandingkan China, dibandingkan beberapa negara Middle East, Qatar, UAE, kayaknya kita cukup banyak. Ya, jadi artinya kualitas kita sudah naik. Jadi ini yang saya bilang, tidak ada lagi ego individual. Ya, karena tim ini milik Indonesia, bukan milik Erick Thohir, bukan milik pelatih, bukan milik pemain. Karena standar kita sudah tinggi, ekspektasi masyarakat tinggi. Pak, apakah berarti ada opsi pergantian pelatih Pak misalnya kalah lagi lawan Saya nggak bisa komen seperti itu karena kita melihat tadi setelah game Saudi baru ada evaluasi. Setelah lawan Jepang kemarin ada komunikasi dengan coach Sinteyong nggak? Wah, ada kemarin ketemu ngomong di acara. Hari ini saya ngeliat latihan, cuman saya tidak mau ganggu karena sangat serius. Ya kan? Saya nggak bisa ngomong, yang pasti kayaknya ada perbedaan. Cukup ya? Ya, cukup ya. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak.